Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Fatihatul Milah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang indahnya keragaman di negeriku. Berikut adalah kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sebelum kita mengidentifikasi keragaman-keragaman yang ada di Indonesia, berikut saya paparkan materi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 2. Kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. 3. Perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi, keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia.
5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Setiap daerah kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Apakah di daerahmu kamu menemukan sesuatu yang beragam? Coba ceritakan kepada teman-temanmu, apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis keragaman seperti yang kamu sebutkan? Berikut ini adalah contoh keragaman di daerahku. Di Indonesia, tepatnya di daerahku, Ngawi juga memiliki keragaman. Salah satunya yaitu keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Tuliskan jawaban dari pertanyaan ini di buku tugasmu. Berikut ini adalah cuplikan dari keragaman agama yang ada di daerahku. Tepatnya di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Di sumber mata air Patirtan, Umbul, Jambi. Indonesia kaya akan berbagai nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun. Ini merupakan salah satu perwujudan dari budaya. Dalam sistem budaya di Indonesia, kearifan lokal tercermin dalam keragaman sosial, agama, suku, bahasa, dan keragaman lainnya. Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya masyarakat tercermin dengan terdapatnya tempat-tempat peninggalan sejarah atau warisan budaya setempat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah akan menjadikan daerah tersebut kokoh dengan apa yang sudah mereka yakini dan menjadi tradisi yang dilestarikan kepada setiap generasi penerusnya. Sumber mata air Patirtan, Umbul, Jambi merupakan salah satu kearifan lokal yang terletak di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Secara spesifik, mata air ini terletak di pinggir, bersentuhan langsung dengan bibir aliran sungai Alas Ketonggo. Selain dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, masyarakat juga mempercayai adanya cerita bersejarah
yang dibangun dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya kepada generasi saat ini. Perjalanan spiritual sosok Prabu Brawijaya V yang sempat singgah untuk melakukan sesuci diri di mata air Patirtan Umbul Jambe. Di tempat ini juga terdapat cerita tentang pertemuan antara 3 tokoh penting pada zamannya, yaitu Prabu Brawijaya, Raden Patah, dan Sunan Kalijogo. Sebagai tempat bersejarah, kompleks bangunan dari Patirtan Umbul Jambe unik dan merupakan salah satu perwujudan dari adanya toleransi sosial agama. Salah satu perwujudan dari toleransi sosial agama tercermin dengan adanya Tugu Persatuan Umat. Di kompleks mata air Patirtan Umbul Jambe juga terdapat deretan dari tempat-tempat ibadah beberapa agama dan penghayat aliran kepercayaan seperti musola, pura, wihara, ruangan patung Bunda Maria, dan sanggar. Perbedaan keyakinan bukan halangan untuk dapat bersatu dan guyup sebagai masyarakat yang berbudaya dan beragama. Keberadaan rumah ibadah yang saling berdampingan ini juga menjadi bukti bahwa kerukunan dan keragaman bisa dirawat dan dilindungi. Selain mencerminkan kerukunan, kekhasan arsitekturnya, masing-masing rumah ibadah yang saling berdampingan tersebut juga menjadikannya terlihat indah dan berwarna. Sebelum memasuki lokasi peribadahan, pengunjung disambut oleh gapura, gua ringin, relief-relief, 2 patung singa, dan taman. Mata air Patirtan Umbul Jambe ini memiliki nilai warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya kepada generasi saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu bersinergi dalam menyusun strategi pelestarian sumber mata air Patirtan Umbul Jambe serta melindungi keharmonisan toleransi agama yang telah terwujud dari generasi sebelumnya.
Dengan berkembangnya arus modernisasi, masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung melupakan bahkan tidak mengenal identitas daerahnya sendiri. Padahal ini merupakan modal dasar dalam pembentukan jati diri dan karakter dalam pembangunan bangsa. Kearifan lokal, kompleks bangunan, dan cerita sejarah yang terkait dengan sumber mata air Patirtan Umbur Jambi merupakan salah satu perwujudan bahwa Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam suku, budaya, dan agama. Demikian adalah bentuk kearifan lokal, keragaman agama, dan toleransi yang ada di daerahku. Materi dan penugasan. Tugas rumah, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasilah agama yang dianut oleh penduduk di kampungmu. Identifikasilah juga tempat ibadah yang ada di kampungmu. Ayo membaca keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia menjadi pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki cara ibadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Ayo berdiskusi bersama teman sekelompokmu, carilah informasi-informasi berikut ini.